semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini aku mau beraktivitas di dapur ya teman-teman. Jadi yang pertama ini aku lagi ngerapihin anduk karena tadi anduknya asal aja ditaruh gitu ya. Nah ini lagi aku rapihin dulu. Terus lanjut aku mau beberes di area meja dapur, juga di area pencuci piring. Nah sambil nyimak video aku yang lagi beberes, aku juga mau cerita ya. Jadi ada beberapa teman aku yang mungkin mau bikin video atau jadi YouTuber gitu ya teman-teman, tapi masih ragu-ragu karena mungkin ada yang alasannya bingung bikin videonya gimana, atau ada juga yang bingung ngeditnya gimana, aku belum bisa. Terus ada juga yang bingung mau bikin konten apa kayak gitu ya. Nah kita yakinin dulu diri kita mau bikin video apa. Misalnya ibu rumah tangga pengen bikin video gitu, bikin video apa ya, ya dimulai dari kegiatan sehari-hari aja yang kita lakuin di rumah ya. Misalnya beberes, itu kan udah pasti ya, tiap hari seorang ibu rumah tangga pasti beberes. Nah kita videoin aja tuh kegiatan kita pas beres-beres, jadi rumah rapinya dapet, kontennya juga kita dapet. Jadi kayak sambil menyelam minum air gitu ya teman-teman. Nah tapi misalnya ada juga nih yang ngomong, aku pengen bikin konten beres-beres tapi rumah aku masih berantakan, aku nggak pede gitu ya. Aduh teman-teman, perlu lihat video aku yang dulu-dulu gitu deh kayaknya ya. Karena pas aku awal-awal bikin video juga tembok rumah aku tuh masih yang kayak jerawatan gitu loh teman-teman. Jadi masih nyeplok-nyeplok gitu. Paling kadang aku siasatin di area situ nggak terlalu aku expose. Jadi tinggal pinter-pinternya kita aja menampilkan hal mana yang perlu ditampilkan dan mana yang tidak perlu ditampilkan. Terus mungkin kalau tetap belum pede, bisa aja kita bikin konten review produk aja. Misalnya kita itu punya produk apa di rumah ya, yang kemungkinan orang-orang itu nyari review produk ini gitu loh. Jadi kita review aja produknya, kan itu nggak terlalu banyak mengekspos ruangan di rumah kita kan. Kayak misalnya kita review botol minum atau mainan anak kayak gitu, kita cuma perlu mempercantik backgroundnya aja. Untuk backgroundnya kita juga bisa pakai barang-barang yang ada di rumah, misalnya taplak meja atau spray yang motifnya bagus. Kalau enggak kita bisa aja beli di Shopee ya. Background untuk review produk itu tuh banyak banget yang harganya itu terjangkau. Atau mungkin mau konten yang lain bisa tuh, misal teman-teman pintar masak, bolehlah masak apa di videoin terus diupload di YouTube gitu kan. Untuk cara ngedit videonya itu udah banyak tutorialnya di YouTube, teman-teman tuh bisa banget belajar sendiri di YouTube ya. Itu tuh udah banyak banget yang ngajarin di YouTube. Untuk hasil videonya itu awal-awal pasti ada aja yang kurang ya, karena aku dulu pas awal-awal juga begitu teman-teman. Ngedit videonya itu asal aja ya, yang penting jadi. Teman-teman bolehlah lihat video aku pas awal itu, aku bikin konten memasak dan videonya ya ala kadarnya aja. Aku bikin thumbnailnya juga ala kadarnya, sebisa aku bermodalkan belajar dari YouTube. Dan aku juga bikin videonya itu bermodalkan HP Android jadul teman-teman. Dan untuk alatnya yang paling mendasar banget untuk bikin video itu adalah tripod dan HP. Dua hal itu tuh menurut aku wajib ya, karena kalau nggak ada tripod nanti kita bingung mau naruh HP-nya tuh di mana, dan kalau nggak ada HP kita juga nggak bakal bisa ngerekam video gitu. Jadi untuk bikin video itu alatnya yang wajib banget, minimal banget kita punya adalah HP dan tripod. Udah itu aja ya. Kalau untuk mikrofon, misalnya kita modelnya dubbing kayak aku kayak gini ya, ngomongnya itu pakai mikrofon itu nggak terlalu wajib ya. Bisa aja kita ngomongnya langsung aja, mulut kita dideketin ke HP kayak gitu.
Tapi ya walaupun sebenarnya lebih lebih rekomen pakai mic karena itu bakalan lebih jelas. Tapi itu menurut aku bisa menyusul ya seiring berjalannya waktu. Dan untuk editan video kita juga sambil berjalan itu sambil belajar. Jadi misal kita bikin video terus kita edit, kita upload, itu kita sambil belajar. Oh ini, kurangnya begini, kurangnya begitu. Jadi kita tuh berjalan sambil belajar gitu loh teman-teman. Karena nggak mungkin ya kita tuh baru upload bikin video terus upload itu langsung editan kita itu bagus banget, itu kayaknya nggak mungkin ya, karena kita kan ceritanya baru belajar. Nah itu tuh kita belajar aja sambil berjalan. Ngomong-ngomong aku nggak lagi menggurui ya, karena aku juga masih pemula. Aku cuma lagi mantepin hati teman-teman semua yang masih ragu-ragu buat bikin konten. Jadi bagi teman-teman yang masih maju mundur cantik buat memulai bikin konten, ayo aku semangatin teman-teman semua. Mulai aja dulu yuk, kita bikin video apa gitu ya, terus diupload. Misal viewersnya belum naik, sabar aja, kali aja nanti ada salah satu video kita yang meledak gitu ya, langsung viewers naik, subscriber naik, kayak gitulah intinya. Jadi kita mulai aja dulu yuk, kita ambil HP deh, terus kita coba bikin video apa gitu ya, terus nyoba-nyoba diedit gitu. Jadi bergerak aja dulu lah, jadi kita tahu kurangnya kita tuh apa gitu kan. Gak usah nunggu punya HP iPhone dulu deh, atau mau nunggu punya rumah yang bagus dulu deh, atau mau nunggu punya kamera dulu deh, kayak gitu ya. Kita mulai aja dulu deh teman-teman. Soalnya kalau nunggu-nunggu terus ya kita kapan mulainya, hehe. Jadi begitulah ya salah satu support aku buat teman-teman semua yang mau mengawali bikin konten. Nah kembali ke video, ini aku lagi bikin telur dadar ya. Jadi aku beres-beresnya itu udah selesai. Terus ini udah waktunya makan siang, dan aku itu masih punya tumis daun singkong sisa masak semalam ya, dan karena nggak ada pasangannya jadi ini aku mau makan pakai dadar telur juga. Dan ini dia tumis daun singkongnya, ini udah aku angetin. Ibu rumah tangga mah kalau makan adanya aja ya di rumah, itu apa yang penting bisa bikin kenyang. Selamat makan. Nah ini udah sore hari, aku baru bangun tidur, terus aku mau nyicil masak buat makan malam nanti ya. Ini niatnya aku mau bikin ikan asin disambelin gitu loh teman-teman. Jadi biar awet gitu kan, kalau ikan asin cuma digoreng itu kayak aduh bosen ya. Jadi ini mau aku sambelin aja. Ini ikan asinnya aku gunting-gunting biar ukurannya itu nggak terlalu gede, jadi pas makan itu nggak susah ya, tinggal hap gitu aja. Ngomong-ngomong, aku beli ikan asin segini, nggak tahu sih berapa ons ya, aku lupa. Tapi intinya segini tuh 12.000 teman-teman. Jadi ternyata harga ikan asin ya nggak bisa diremehkan ya. Mereka juga mempunyai nilai gitu, karena emang enak sih, nggak kalah sama ayam gitu kan harganya. Nah ini aku cuci dulu, aku nyucinya juga kayak gini aja karena emang ikan asinnya ini menurut aku masih bersih. Dan aku nyucinya ini 2 kali siram ya. Teman-teman di sini adakah yang nggak suka ikan asin? Boleh absen di kolom komentar ya. Kalau nggak suka, coba kita olah jadi sambal gitu kali aja. Kalau bentukannya ikan asin polosan aja yang digoreng itu bosen ya. Jadi cobain deh di sambal kali aja teman-teman suka. Nah ini aku mulai goreng dulu ikan asinnya ya. Jadi aku gorengnya juga pakai minyak yang nggak banyak, karena sayang aja ya kalau goreng ikan asin kok minyaknya banyak-banyak gitu. Jadi pakai minyak secukupnya aja. Nah ini udah kering, jadi mau aku angkat. Habis ini mau aku biarin dulu sampai ikan asinnya itu dingin ya. Dan aku mau ngeblender bumbu-bumbunya dulu. Di sini aku pakai bumbunya simple banget ya, itu cuma pakai bawang merah, bawang putihnya 1 aja, terus cabai merah keriting agak banyakan, terus cabai rawitnya disesuaikan selera kita mau pedesnya kayak apa.
Nah, aku pakai daun jeruk 3 lembar ya. Sebenarnya itu lebih wangi kalau pakai jeruk limau nanti pas di akhir-akhir, tapi aku nggak ada jeruk limau jadi aku pakainya daun jeruk aja. Nah, terus itu aku kasihin sasa, micin ya maksudnya, terus juga garam, terus gula pasir. Terus ditumis-tumis deh sampai keluar minyaknya kayak gini. Abis itu aku biarin si sambelnya ini sampai bener-bener dingin, baru aku campurin sama ikan asinnya. Lanjut diaduk-aduk biar tercampur merata. Nah, kalau nggak nunggu sampai dingin emangnya kenapa gitu ya? Menurut pengalaman aku, kalau nggak nunggu sampai dingin itu nanti ikan asinnya jadi alot teman-teman. Nah, kalau nunggu sampai dingin itu ikan asinnya tetap kriuk. Jadi tips dari aku, nunggu sambelnya itu dingin dan ikan asinnya ya dingin juga, baru dimasukin ikan asinnya. Nah, ini udah jadi, aku masukin ke tin wall kayak gini. Sampai segini dulu video aku ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye, assalamualaikum.